Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Christine Liman. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat selalu. Nah, belakangan ini ada beberapa orang yang menulis di komen di video saya di YouTube channel dan juga ada yang inbox ya untuk minta dibuatkan satu episode tentang prosedur klaim cashless di luar negeri dengan menggunakan kartu rawat inap Allianz. Dan kebetulan teman-teman ada satu nasabah dari tim saya yang pernah melakukan rawat inap di luar negeri, yaitu di Malaysia dan Singapura. Dan hari ini, di episode ini saya akan sharingkan apa yang kita lakukan untuk membantu beliau check-in sampai dengan check-out dengan sangat amat lancar dengan menggunakan kartu rawat inap dari Allianz. Mari kita simak bersama. Oke, berikut adalah yang komen di video YouTube saya untuk minta dibuatkan episode tentang cara rawat inap di luar negeri ya, dan thank you atas permintaan ini sehingga saya bisa berbagi dan semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke, kita langsung aja ya masuk ke prosedur. Nanti teman-teman di bagian akhir dari video saya akan juga cantumkan contoh email yang kita kirimkan kepada Admedica dan juga beberapa form yang teman-teman perlu tahu sebagai bagian dari prosedur supaya rawat inap di luar negeri ini bisa cashless dengan lancar. Oke teman-teman semua, berikut adalah panduan untuk prosedur cashless di luar negeri. Saya akan jelaskan step by stepnya untuk memudahkan teman-teman semua dalam membantu nasabahnya melakukan klaim atau jika teman-teman sendiri mau melakukan klaim di luar negeri secara cashless. Step pertama adalah nasabah asuransi kesehatan tambahan dengan produk HSCP, HSCPX, dan HSCP Plus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk rencana pengobatan ke luar negeri dengan menghubungi International Assistance melalui nomor telepon di bawah ini ya yang saya highlight ini, atau WhatsApp ke nomor ini atau email ke ia.contact@international-assist.com. Nah, informasi ini tertera di belakang kartu asuransi Anda sekurangnya 5 hari kerja sebelum jadwal keberangkatan. Nah, saya nanti di slide berikutnya akan ada contoh email yang sudah kita lakukan ya, dan email ini betul-betul mendapatkan respon yang cepat. Ya, jadi saya akan bahas di slide berikutnya. Tahap kedua, pihak International Assistance akan memberikan pre-admission form atau PAF untuk dilengkapi nasabah pada halaman 1. Dan Anda wajib memberikan fotokopi paspor, memberikan nomor telepon peserta atau pendamping peserta yang bisa dihubungi saat di luar negeri, dan foto kartu asuransi Anda. Ini juga akan saya berikan contohnya nanti di belakang, di slide berikut. Nomor 3, Anda akan menerima appointment letter dari International Assistance yang berfungsi sebagai verifikasi kepesertaan dan jadwal perjanjian dengan dokter di rumah sakit yang dituju untuk diserahkan kepada petugas admission rumah sakit saat tiba. Nah, ini teman-teman, tentu saja teman-teman sudah harus memilih rumah sakit mana dan dokter mana yang akan dituju. Ya, sehingga pada saat mengisi form tersebut, teman-teman sudah bisa mengisi nama dokter beserta dengan rumah sakitnya. Ya, lalu tahap keempat adalah pihak rumah sakit dapat meminta deposit sesuai dengan kebijakan rumah sakit dan nilainya bervariasi. Ini tergantung pada rumah sakit mana yang dituju. Oke, saya akan lanjutkan dulu step-stepnya secara global dan nanti contoh by stepnya kita juga akan berikan di belakang. Berikutnya step kelima adalah selama proses perawatan, dokter akan memeriksa dan melengkapi informasi medis Anda kepada International Assistance untuk proses analisa surat jaminan sesuai dengan ketentuan polis. Lalu di tahap keenam, jika pada akhir perawatan terdapat ekses klaim, Anda perlu membayarnya terlebih dahulu sebelum meninggalkan rumah sakit. Nah, di tahap ketujuh, proses pengembalian deposit jika ada akan dilakukan oleh rumah sakit sesuai dengan ketentuan rumah sakitnya. Nah, untuk daftar rumah sakit mana yang menjadi provider Allianz di luar negeri, teman-teman bisa melakukan QR di code di bawah ini ya, atau teman-teman bisa pergi ke website allianz.co.id, scroll di bagian bawah, ada daftar rumah sakit rekanan Allianz, teman-teman bisa download dan search di PDF yang disediakan. Dan daftar rekanan rumah sakit itu selalu terupdate secara berkala. Jadi teman-teman bisa selalu untuk pergi ke website allianz.co.id untuk mengunduh daftar rumah sakit provider Allianz di sana. Nah, teman-teman semua, berikut adalah contoh email permintaan letter of guarantee yang sudah kami kirimkan kepada pihak Admedica ya untuk menerbitkan LOG ini. Nah, International Assistance Allianz ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini nomor teleponnya 02180662206 dan emailnya adalah i-assistance
assist@medica.co.id. Teman-teman bisa catat ya, email berikut dan nomor telepon berikut, silakan save aja. Dan kurang lebih contoh emailnya adalah seperti berikut ini. Permintaan LOG rawat inap. Dear all, mohon dibukakan penjaminan rawat inap untuk nasabah atas nama X, teman-teman tuliskan, dengan nomor polis sekian-sekian-sekian, yang sedang melakukan perawatan apa oleh dokter siapa di rumah sakit mana. Ya, misalnya contoh di sini General Hospital 1 Jurong, Singapura. Berikut kami lampirkan 1 kartu asuransi, 2 pasport, 3 booking flight sementara sebagai pengganti data last entry. Nah, kita cantumkan juga manfaat ya diperoleh nasabah tersebut hanya untuk melengkapi saja. Misalnya seperti ini, nasabah memiliki fasilitas 1 ruangan, 2 tempat tidur, harga terendah dengan limit 5 miliar per tahun dan polis sudah lebih dari 12 bulan. Mohon juga panduan untuk langkah selanjutnya yang harus kami lakukan supaya penjaminan tersebut segera dapat diproses. Nah, ini adalah email pertama yang kita kirimkan kepada iassist@medica.co.id, dan setelah itu ada satu form yang perlu diisi ya teman-teman, namanya adalah form pre-admission. Nah, form pre-admission ini ada 3 halaman. Halaman pertama dulu yang kita isi. Halaman 1 ini seperti ini, data pasien diisi oleh si pasien. Lampirkan dalam email ke iAssist yang tadi di slide sebelumnya. Nah, setelah itu akan ada prosedur berupa janji dokter dan sebagainya yang akan ditawarkan oleh mereka kepada kita. Nah, setelah itu, halaman 2. Di halaman kedua ini adalah bagian pengakuan yang diisi oleh dokter yang akan merawat. Ini semua dimediasikan oleh si Medica. Dan setelah ini beres, barulah LOG atau Letter of Guarantee-nya keluar. Ya, seperti itu. Dan important note teman-teman, rumah sakit di luar negeri biasanya meminta deposit yang besarannya bergantung kepada rumah sakit mana yang dituju. Nah, besaran deposit ini berapa? Itu sangat bergantung kepada rumah sakit mana yang dituju. Ada rumah sakit tertentu yang hanya mencharge biaya deposit sebesar Rp1.000, which is cuma 3 jutaan rupiah ya. Tapi ada juga rumah sakit besar ya yang sudah sangat terkenal yang mencharge depositnya itu lebih besar ya. Dan itu teman-teman nanti tanyakan saja kepada rumah sakit yang mungkin teman-teman atau nasabahnya sudah incer atau mau tuju. Jadi untuk informasi lebih lengkap bisa dikonfirmasikan ke rumah sakit yang bersangkutan secara langsung. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Form pre-admission yang ketiga itu adalah di halaman ketiga. Ini adalah discharge section atau bagian pembebasan setelah seluruh tindakan dilakukan di rumah sakit tersebut, maka si pasien akan di-discharge atau check out istilahnya kita ya. Dan di bagian ini diisi oleh dokter yang merawat ya. Dan setelah step ini selesai, maka penjaminan selesai, tagihan rumah sakit dibayarkan dan nasabah bisa pulang ya sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Nah, susah atau tidak? Tidak. Selama yang penting dokumennya komplit, komunikasinya jelas, dan kita tahu kepada siapa kita harus tuju emailnya, teleponnya, dan teman-teman perlu sabar menjalani proses ini. Tidak ada yang ribet selama kita mau jalani prosesnya. Demikian teman-teman episode tentang rawat inap cashless di luar negeri sesuai dengan permintaan teman-teman semua. Semoga sharing hari ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman dalam melayani nasabahnya ataupun dalam melakukan klaim sendiri. Ya, saya doakan sehat selalu dan semua klaim kita berjalan dengan lancar. Saya Christine Liman, sampai jumpa di episode berikutnya.